Awalnya saya dipilih dari Wici Koko Pengadegan, dan kemudian karena ini sudah panggilan hati dan dasarnya pekerjaan saya adalah melayani. Cuman saya melayani orang sakit, tapi ini saya melayani orang yang kelihatannya sehat tapi sakit, dan kemudian memberikan perhatian terhadap orang-orang yang memang perlu diperhatikan berdasarkan kasih yang daripada Tuhan. Lalu saya didukung oleh anak-anak dan suami yang kemudian disuruh dan bergumul dengan doa. Akhirnya saya menerima keputusan ini. Gimana ya bilangnya ya? Sebenarnya sedikit minder awalnya ya, sedikit minder karena masalah umur kita kan tergolong relatif masih muda dibanding yang lain. Jadi sempat minder dan kayaknya belum lah gitu. Tetapi memang di situ banyak yang menguatkan itu adalah orang tua, istri, pendeta yang berkata, kalian itu bukan dipilih dari kita, tapi memang Tuhan yang memilih melalui kita. Itulah istilahnya yang kuingat ya. Waktu itu pendeta datang ke rumah, berpikirnya lumayan lama untuk memastikan dan menentukan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan, memberikan caranya sendiri sampai bisa seperti sekarang. Saya ingat pada beberapa waktu lalu, mungkin pada tahun 2018, ketika pertama sekali ada amal sintua dari Kalibata datang yang menyatakan untuk meminta saya untuk menjadi calon sintua, dan juga dengan didukung oleh pendeta resort pada waktu itu. Lalu setelah kami bergumul, saya pribadi bergumul dan keluarga, kemudian saya sampaikan kepada sintua yang ada di kami, saya sampaikan kepada pendeta, saya bilang saya belum siap, namun saya akan mencoba jika memang ditunjuk untuk menjadi calon sintua, karena saya tahu itu berat dan juga pasti harus memberikan pelayanan yang dengan penuh, bukan hanya secara materi, tapi jiwa kita dan seluruh pikiran kita untuk bisa melayani Tuhan. Jadi memang pada saat saya terima dengan keluarga, kita masih bergumul, tapi itu yang saya gumuli, mudah-mudahan itu bisa menjadi kekuatan bagi saya pribadi. Jujur saya katakan, memang sudah semenjak lama. Saya itu kalau nggak salah sekitar tahun 2008 sudah mau jadi calon sintua. Tapi saat itu saya berpikir anak-anak saya masih kecil, dan jujur saya katakan memang ya masih perlulah untuk kehidupan ini. Sehingga disandingkan dengan profesi saya agak bertolak belakang. Sehingga saya memutuskan saat itu minimal anak saya masuk kuliah dulu, baru saya ada rencana untuk jadi CST, dan puji Tuhan rencana saya dikabulkan oleh Tuhan. Ketika saya dipilih melalui WIK dan Huria KP Tebet untuk menjadi calon sintua 2 tahun yang lalu. Secara pribadi menjadi sintua bukanlah satu cita-cita atau bukan pilihan. Tapi intinya dalam kehidupan bergereja saya rindu melayani. Tetapi karena ada panggilan yang kita rasakan, itu panggilan dari Tuhan melalui WIK dan Parlado dan Amang Pendeta, kami menerima menjadi calon sintua. Karena saya merasakan bagaimana banyaknya berkat-berkat Tuhan kepada saya dari semenjak saya mabalu tahun 94, sungguh luar biasa berkat Tuhan. Dan ketika para Amang Pendeta waktu itu sudah 2 kali ke rumah untuk memohon saya jadi sintua, dan juga pencalonan dari WIK sudah berkali-kali dicalonkan, tapi pada saat itu mungkin Tuhan belum memanggil saya. Sehingga pas tahun 2019 di bulan Oktober ketika pendeta ke rumah, baru saya mau dicalonkan jadi calon sintua.
Terima kasih juga di mana saya untuk menjadi Sintua memang pernah dipilih, tapi waktu itu belum ada kebutuhan Sintua di W. Tapi setelah itu saya menjalani sekolah evangelis, dan setelah sekolah evangelis saya tidak menerima pentabalan evangelis, dan akhirnya saya diminta kembali dari WEK Tebet Utara untuk menjadi Sintua. Dan dari Tebet Utara lah saya menjadi Sintua, dan di Tebet Utara juga nanti saya akan melayani penuh untuk WEK Tebet Utara. Sebenarnya kalau dibilang bagaimana sampai bisa menjadi Sintua, sebenarnya ini pertama-tama tidak menyangka, karena saya nggak tahu, karena kan sebenarnya calon Sintua itu yang ada di dalam pikiran saya mempunyai kriteria tertentu, dan saya berpikir bahwa saya tidak memenuhi kriteria tersebut. Tapi dengan dari Sintua senior di WEK Tebet Timur, mereka berusaha meyakinkan saya, dan mereka juga menyampaikan kenapa di mata mereka saya layak untuk menjadi calon Sintua. Sehingga karena mereka juga meyakinkan saya, dan kebetulan juga saya memang sudah cukup aktif di gereja HKBP Tebet, sehingga saya pikir kalau memang Sintua senior menginginkan, dan terlebih lagi kalau misalnya, karena setelah itu saya berdoa gitu ya, dan saya meyakinkan bahwa kalau memang Tuhan yang menginginkan saya untuk menjawab panggilan itu, maka saya tidak boleh menolak. Jadi itu sebabnya kemudian saya menyetujui untuk dicalonkan menjadi calon Sintua. Latar belakang saya menjadi Sintua cukup panjang sebenarnya, tetapi sekali lagi saya merasa ini adalah sebuah panggilan. Banyak hal-hal yang mungkin keraguan untuk melangkah ke dalam tahap ini, tetapi kembali lagi kita yakin bahwa Tuhan punya rencana kepada kita. Apapun yang akan kita hadapi ke depannya, kembali percaya kepada langkah Tuhan, selalu bawakan dalam doa. Sebelumnya ini hal yang sangat berat saya terima untuk menjadi calon Sintua. Tadinya sudah beberapa kali diminta untuk calon Sintua, tapi karena saya 3 tahun ini mengikuti sekolah Alkitab perempuan, akhirnya saya berpikir udah saya ini diminta lagi untuk calon Sintua. Akhirnya saya menerima menjadi calon Sintua. Mudah-mudahan ke depan saya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab yang akan diberikan kepada saya. Wah, nggak terbayang sih saya waktu itu mau jadi calon Sintua. Cuman ya itulah panggilan Tuhan, mungkin aku dipilih menjadi calon Sintua. Diawali ketika pada waktu yang tahun 2005, di mana saya ditelepon oleh Sintua almarhum Sintua Karel Namitupulu, di mana beliau segera akan pensiun jadi Sintua di HKBP Tebet ini, khususnya Tebet Utara. Dia meminta saya. Lalu saya jawab, kebetulan saya manggil abang ke beliau. Saya bilang, "Bang, umur saya masih cukup muda dan saya belum siap." Namun terus bergulir di setiap kesempatan pertanyaan di Tebet Utara. Kalau saya hadir, selalu ada saja permintaan ataupun pernyataan dari baik itu dari Sintua di Tebet Utara maupun jemaat untuk meminta saya untuk menjadi Sintua di Tebet Utara. Itulah awal, terus bergulir sampai di tahun 2014 ketika Emang Pendeta Ramlan Utayan meminta lagi untuk menjadi Sintua. Saya juga tetap masih belum siap. Saya tanya juga istri, saat itu belum siap. Begitu juga di tahun selanjutnya, kira-kira tahun 2017 mungkin, itu saya juga diminta. Kondisinya juga entah kenapa saat itu belum siap. Walaupun saya katakan oke, saya
bergabung jadi calon Sintua pada saat itu, cuma entah tuh kenapa harus juga tidak tertunda, harus tertunda kejadian itu. Dan akhirnya di tahun 2020 mungkin ini restu Tuhan, saya boleh dicalonkan jadi calon Sintua dari WIK Tebet Utara bersama teman-teman. Ceritanya sebenarnya ini sudah cukup lama, pernah berapa kali ditanya, udah berapa tahun, namun karena tugas di Papua saat ini waktu itu belum bisa sebagai calon Sintua. Kemudian kebetulan mungkin di tahun 2020 ini adalah rencana Tuhan, dipindahkan tugas ke Jakarta dan disampaikan apakah bersedia. Akhirnya saya menyatakan bersedia karena memang waktu sudah memungkinkan untuk jadi calon Sintua. Ya, ini kita terpanggil ya, terus kita merasa juga didorong oleh ruas dari WIK untuk menjadi Sintua, menjadi calon Sintua. Dan saya juga ya, berkeinginan ya mudah-mudahan semuanya bisa direstui Tuhan dan ditolong Tuhan dalam melaksanakan tugas menjadi naposonya Tuhan. Itu sih. Di tengah keluarga kami, saya punya 2 anak ya, 1 anak perempuan dan 1 anak laki dan istri. Mereka semuanya mendukung. Kenapa mereka mendukung? Karena mereka juga ingin melihat saya juga bisa berbagi waktu ya, selain bekerja sehari-hari juga bisa untuk melayani Tuhan di gereja. Jadi yang paling mendukung tentunya lah istri sebagai pasangan hidup untuk saya menjadi calon Sintua. Yang pertama adalah keluarga. Kebenaran bapak saya almarhum juga seorang Sintua dan ibu saya juga mendukung benar untuk saya menjadi seorang Sintua. Dan anak-anak saya juga mendukung, dan inilah jalan Tuhan supaya saya benar-benar melayani di rumah Tuhan. Yang paling mendukung saya untuk jadi Sintua adalah suami saya, karena dia sangat mendukung di dalam seluruh aktivitas saya, baik di dalam bekerja dan khususnya jadi Sintua ini. Kemudian didukung oleh anak-anak saya. Itu yang membuat saya menjadi itu yang menjadi motivasi saya untuk menjadi seorang Sintua. Pasti istri ya awalnya, tapi dia langsung bertanya, kamu sudah siap apa belum? Karena menjadi Sintua itu bukan main-main, harus berani siapkan waktu, tenaga, semua yang kita punya ini untuk melayani di gereja. Itu aja yang aku ingat. Jadi istilahnya memang istri yang paling banyak membantu untuk meyakinkan saya akan menjadi Sintua. Anak dan istri saya memang sangat mendukung dengan harapan biar ada pola perubahan hidup kehidupan saya. Dan yang kedua adalah ya teman-teman di WIK saya, punguan Mandenkor, dan beberapa juga dari punguan WIK gabungan. Yang pasti keluarga, ya keluarga, istri, anak-anak mendukung sekali, keluarga besar juga. Kemudian yang terutama juga dari ruas WIK Kalibata untuk bisa menjadi calon Sintua dari WIK Kalibata. Yang dukung keluarga ya, dari istri, anak ya, kemudian juga abang, kakak, semua keluarga mendukung kita menjadi Sintua. Ya tentunya Sintua WIK Tebet Barat, dan yang paling utama adalah Boruni Raja, yaitu Rostiana Boru Pangaribuan beserta anak-anak di rumah yang menguatkan saya untuk komitmen menjadi Sintua. Keluarga pastinya, istri dan anak-anak, dan juga beberapa banyak jemaat juga selalu mendukung. Sintua-sintua di daerah saya juga mendukung saya. Adalah keluarga yang setiap saat selalu berdoa agar saya dikuatkan. Banyak pergumulan yang terjadi, banyak pergumulan.
Tetapi saya percaya, mereka selalu membawakan saya dalam doa. Setiap malam dalam berdoa, mereka mendoakan saya agar diberikan kekuatan untuk menjadi sahabat yang baik bagi seluruh jemaat. Jadi secara teori kita mengerti, kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh para pendeta kepada kita semua melalui Zoom dari rumah. Tapi setelah secara prakteknya di kehidupan sehari-hari mungkin kurang kami jalani sebagai CST. Kalau di rumah, misalnya kita sambil Zoom kantor juga bisa, maksudnya nggak harus keluar rumah. Ada sisi baiknya juga karena apapun paparan yang disampaikan oleh tim pengajar, para pendeta, jelas kok gitu loh. Dan ya puji Tuhan sih selama melaksanakan Zoom, ya puji Tuhan jaringannya bagus terus ya. Cuma ya sisi negatifnya juga ada. Kan kalau bertatap muka di dalam gereja dengan sesama calon situa, dengan pengajar, mungkin lebih interaksinya itu lebih dapat gitu loh. Kalau kita misalnya belajar lewat Zoom, itu kita lebih fokus. Karena apa? Kita bisa melihat semua yang ikut learning, kemudian juga materinya secara jelas bisa kita lihat. Jadi kita bisa belajar, dan di samping itu kita juga kalau di rumah misalnya beberapa dokumen-dokumen lain juga bisa kita, misalnya Alkitab apa gitu ya, tanpa harus berat-berat lah kalau kita ketemu di gereja ya tatap muka. Tetapi yang nggak enaknya adalah biar bagaimanapun juga belajar di gereja itu ada suasananya, bahwa inilah tempat kita nanti akan melayani, sehingga sambil belajar juga kita melihat bahwa suasana itu juga mendukung kita untuk lebih paham tentang tugas kita. Kami hanya 3-4 kali di awal itu bertemu dalam belajar calon sintua langsung di gereja. Setelah itu datang masa pandemi ini. Namun kami rasakan meskipun kami melalui Zoom, semua berjalan sangat efektif, sangat baik. Apalagi para pengajar, amang pendeta itu selalu menyiapkan materi-materi, bahan-bahan yang kami bisa lebih fokus karena kami ada di depan Zoom atau di depan laptop. Jadi menurut kami secara bobot pelajaran tidak terlalu jauh perbedaan yang offline dengan yang online melalui Zoom. Hanya memang interaksi kami dengan sesama 14 menjadi berkurang, hanya interaksinya saja. Tapi kalau hubungan dengan pengajar, dengan amang-inang pendeta dan kami yang 14 ini sangat relatif baik, karena belakangan juga kami diberi tugas-tugas, sudah mulai tugas-tugas pelayanan di gereja ketika offline, dan kami sudah berinteraksi di sana. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi terkait masalah kami adalah produk Sintua melalui Zoom mungkin sekitar 80%, saya kira itu tidak menjadi ukuran, karena itu adalah pilihan. Bahkan itu adalah sesuatu hal yang kami jalankan mengikuti peraturan pemerintah di tengah extraordinary COVID-19 ini. Jadi mungkin itu juga cara Tuhan supaya kami bisa lebih serius. Dan materi yang disampaikan oleh para pengajar kami itu sangat baik karena kami bisa fokus di laptop kami atau di komputer kami untuk mengikuti semua materi yang disampaikan amang pendeta dan inang pendeta para pengajar kami. Yang pertama, saya selalu mohonkan kepada Tuhan untuk diberikan kerendahan hati dan ketulusan dalam pengabdian ini. Karena kembali lagi, apapun posisi saya sebagai jemaat di sini, dan saya merasa bahwa saya adalah pelayan gereja ini, pelayan Tuhan, pelayan terhadap seluruh jemaat yang ada di sini. Harapannya saya bisa memenuhi seluruh harapan jemaat di HKBP Tebet, terutama di Persirahan. Dan kemudian yang paling utama bagi saya, Tuhan, ingatkan saya selalu, karena saya hadir di sini untuk melayani.
Semoga kedepannya kita semua menjadi manusia yang lebih baik dan Tuhan selalu berserta dengan kita dalam melewati masa-masa pandemi ini yang berat, dan kembali lagi jemaat HKBP menjadi bertumbuh dan rendah hati dan tulus dalam pengabdian. Semua apa yang sudah diajarkan oleh tim pengajar, Amang Inang Pendeta HKBP Tebet bisa kami laksanakan. Jadi kalau soal teori ya mungkin semua sudah materinya sudah kami dapatkan. Tinggal pelaksanaannya memang sih yang harus lebih ditekuni, dan semuanya itu hanya bisa bersandar kepada Tuhan, karena kuasa pelayanan itu hanya kuasa Tuhan, bukan dari pribadi kita sendiri. Jadi ya tetap hanya di dalam doa dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Apa saja yang sudah diajarkan oleh pendeta kepada kami, 7 tahanan Sintua yang wajib kami laksanakan, kami bisa penuhi, bisa laksanakan dan sukacita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga semua harapan-harapan dari Ruas WEK yang memilih kami untuk menjadi Sintua mewakili Ruas dapat kami penuhi dengan sungguh-sungguh dan bisa memenuhi harapan dari semua Ruas. Seperti 7 tahanan Sintua yang sudah diajarkan, harapan kita 7 tahanan itu bisa kita laksanakan dengan baik, dan juga apa yang udah kita lakukan itu membawa kebaikan, seperti yang juga diharapkan bahwa Huria juga mengutus kita di WEK kita untuk melayani di WEK. Pesannya mudah-mudahan tahanan Sintua itu bisa kita lakukan dan berguna untuk ruas jemaat kita baik di WEK maupun di Gereja HKBP Tebet secara keseluruhan. Mudah-mudahan bisa menambah kebutuhan para halado, menambah tenaga, waktu dan sebagainya yang dibutuhkan para halado untuk melakukan pelayanan. Bisa menjadi pribadi yang utuh yang melayani Tuhan, lebih bersih, lebih hidup tulus dan kudus, bisa mempersembahkan tubuh dan jiwa saya untuk melayani Tuhan dan jemaat khususnya. Sebagai pelayan tentunya kita harus lebih rendah hati, lebih humble, sehingga apa yang kita layani itu bisa memberikan kesukacita. Sebagai Sintua tentunya kita harus siap dikritik juga, harus siap juga untuk dikoreksi sehingga dan tidak boleh marah. Jadi harapan saya jika saya jadi Sintua secara pribadi dan keluarga bisa membawa keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Pribadi saya juga bisa mempersembahkan pelayanan 100% diri saya pada Tuhan, dan yang terutama ingin melayani jemaat-jemaat yang ada di HKBP Tebet ini secara tulus. Menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh sesuai dengan firman-Nya, melayani baik di WEK maupun di gereja. Boleh menjadi berkat, menjadi alat Tuhan melayani jemaatnya di gereja yang kita cintai ini HKBP Tebet, khususnya di WEK. Pengutusan di WEK kita masing-masing. Saya seperti Tebet Utara dan Menteng Dalam ya, khususnya Tebet Utara, saya bisa boleh melayani, boleh menjadi berkat bersama istri, anak-anak. Ya kiranya Tuhan memberi kekuatan dan terus diberikan sukacita melayani Tuhan sampai masa-masa tua kelak. Itu harapannya. Tuhan memberkati kita. Ya, saya berharap menjadi berkat bagi orang lain, dapat menjadi penolong bagi orang lain, dapat menjadi yang bermanfaat juga bagi Ruas dan jemaat HKBP Tebet khususnya, dan khususnya untuk keluarga saya sendiri sebagai seorang Sintua menjadi teladan, menjadi panutan. Di samping pelajaran-pelajaran yang kita ketahui selama ini, itu sangat mendukung kami apa yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk para pendeta, untuk Sintua yang telah membimbing kami selama ini. Jadi banyak yang harus kami pelajari dan harus kami lakukan ke depannya. Boleh menjadi berkat untuk gereja HKBP Tebet, dan juga di WEK kami juga boleh menjadi berkat. Biarlah Tuhan yang memberkatin kami ke-14 yang akan ditabal HON ini tetap di dalam
kekompakan, kerendahan hati kami dan ketulusan hati kami di dalam Hasitual kami, boleh kami menjalankannya sampai selesai tokonan nanti. Terima kasih. Saya boleh lebih leluasa ataupun lebih dekat lagi dengan jemaat, khususnya jemaat di WIC Cikoko yang telah memilih saya menjadi Sintua di WIC untuk boleh lebih mengimplementasikan apa yang saya dapatkan selama belajar calon Sintua, sehingga aku juga bisa menjadi pelayan yang baik untuk mengaplikasikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah saya nanti ditabalkan menjadi Sintua, harapan saya semoga Tuhan memberi kekuatan bagi saya agar saya mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi tohonan Sintua itu benar-benar jadi Sintua, pelayan di rumah Tuhan. Amang Inang menjadi seorang Sintua dasarnya ada pelayanan dan panggilan. Dan kami yakin dengan segala kerendahan hati, fokus kami melayani, dan melayani. Untuk itu kami mohon dukungan doa dari Amang Inang agar kami dimampukan dalam pelayanan gereja ini dan semua menjadi sukacita bagi jemaat dan kemuliaan bagi Tuhan. Jika ada hal-hal yang kurang kami lakukan di masa kami menjalankan tugas-tugas sebagai Sintua, Amang Inang mohon kami ditegur, diarahkan, atau dibisikkan secara lembut dengan baik dan kita komunikasi agar semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira melayani Tuhan dan sesama manusia itulah panggilan jiwa, dan kami percaya meskipun di tengah keterbatasan pandemi ini dan ke depan Gereja HKBP Tubet ini bisa semakin maju dengan pelayanan seluruh Sintua Amang Inang dan nanti bersama-sama dengan kami Sintua yang akan ditahbiskan di tanggal 26 September ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di tahun ini kita akan menahbiskan 14 orang Sintua yang akan menjadi para halado HKBP Tubet. Kali ini mereka adalah para halado yang di training dan diajari dan dibimbing dalam pola yang berbeda, karena mereka harus mengikuti seluruh proses learning mereka dengan belajar secara online, belajar secara virtual. Meskipun mereka belajar dengan virtual, tetapi kami tidak lalu menurunkan mutu setiap pelajaran yang mereka dapatkan. Mereka justru ditantang dengan keadaan baru ini untuk memperlengkapi diri mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kami berharap dengan masa waktu 1,5 tahun lebih mereka mendapatkan pembinaan dan mendapatkan learning Sintua. Mereka akan sungguh-sungguh menjadi Sintua, para halado yang mampu untuk menjawab tantangan di masa depan, terutama di era pandemi, di era digital yang menuntut terobosan-terobosan adaptasi baru terhadap tantangan pelayanan kita. Dan kami berdoa supaya Sintua yang 14 ini akan mendapatkan tahbisan tanggal 26 mendatang, tentu sekali akan menjadi Sintua yang mampu untuk menjawab tantangan pelayanan kita ke depan. Karena itu kami berdoa supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan, menjadi Sintua yang tangguh, memiliki mentalitas yang kuat, kemampuan untuk beradaptasi menyambut perubahan zaman, dan tentu sekali kemampuan untuk melayani Tuhan dan melakukan pelayanan-pelayanan kepada generasi muda yang tentu membutuhkan pendampingan dan waktu yang cukup untuk dapat memotivasi mereka tetap mencintai gerejanya. Sekali lagi selamat untuk Sintua yang 14, Tuhan Yesus menyertaimu, tetap semangat dan memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Amin.